Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Hari begitu cepat berlalu yang boleh kita jalani dalam kehidupan ini. Pastinya banyak masalah dan persoalan yang Anda hadapi. Semua bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Mengantar Anda beristirahat, malam hari ini ada renungan malam yang akan hadir dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan tema Menjual Nyawa bersama saya, Yohana Ibrahim. Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius 5 ayat 48, kamu harus sempurna seperti Bapa. Sebenarnya secara implisit di balik apa yang Tuhan Yesus kemukakan tersebut, terdapat kenyataan yang luar biasa, yaitu bahwa manusia dimungkinkan untuk memiliki kodrat ilahi. Dengan sebutan itu, kita bisa mengerti mengapa orang percaya bisa mengenakan atau mengambil bagian dalam kodrat ilahi tersebut. Ini adalah kabar baik yang benar-benar menggembirakan. Kita bisa memasang gelar di depan atau di belakang nama kita. Atau kita juga bisa mengenakan baju mewah, melingkarkan arloji mahal di tangan kita, atau apapun yang dianggap nilai lebih di mata manusia. Namun semua itu tidak ada artinya sama sekali. Yang memiliki nilai dan arti yang sesungguhnya adalah ketika seseorang bisa mengenakan kodrat ilahi. Ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah kemungkinan, dan ini merupakan kabar baik. Karena kita adalah manusia berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah, telah berstatus sebagai pemberontak, diperkenankan mengenakan kodrat ilahi. Ini sungguh luar biasa. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 3-4 firman Tuhan mengatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Tuhan Allah telah mengaruniakan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari awan nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Hanya orang-orang yang mengenakan kodrat ilahi yang layak menjadi anak-anak Allah yang diperkenan masuk Yerusalem baru, menjadi anggota keluarga, kerajaan Allah. Dan ini yang harus menjadi kerinduan kita, karena inilah satu-satunya kehormatan kita. Jadi, mari kita bersukacita karena hal ini. Bahwa kita diperkenankan untuk mengambil bagian. Di dalam teks aslinya, koinonoi adalah bentuk plural. Dalam bentuk tunggalnya, koinonos. Artinya, yang mengambil bagian. Ini menunjukkan person atau oknum yang mengambil bagian. Keberadaan manusia yang luar biasa ini memungkinkan manusia bisa menjadi rekan, sekutu, sahabat, atau kawan sekerja Allah. Inilah yang membedakan manusia dengan hewan yang tidak akan dapat bisa menjadi rekan, sekutu, sahabat, dan kawan sekerja Allah. Jadi, kalau manusia tidak menjadi sekutu Allah, padahal dia diberi kesempatan untuk itu, memang lebih baik ia tidak pernah jadi manusia. Celaka sekali. Bayangkan, manusia yang hidup suka-suka sendiri, mau buat apa, buat melakukan apa, mau berpikir apa, dan sebagainya. Apa yang dia sukai untuk dipikirkan, merasakan apa yang dia senang dirasakan, mengucapkan kata kalimat yang dia suka, kata-kata yang dia ucapkan,
dia membuat berita di gadget. Apa saja yang dia mau tulis, dia melayani diri sendiri. Model manusia seperti ini pasti tidak mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Maka ketika hati kita berfokus kepada sesuatu, sejatinya kita menghamba kepada sesuatu itu. Dan ingat, Allah sudah memperingati kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu sama dengan jangan fokus kepada yang lain. Sebab bagi orang percaya, standarnya adalah baik kamu makan, baik kau minum, atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Itu sama dengan apapun yang kita ingini. Jadikan semua untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau orang mengingini dunia, apapun yang ada di dalamnya, seseorang sebenarnya ia sedang membawa diri untuk mengabdi kepada kuasa lain, bukan kepada Tuhan. Dan ini mengerikan, ironis. Kebenaran seperti ini sudah hampir tidak pernah didengar karena adanya kompromi, konformisme, atau penyesuaian dengan dunia. Seakan-akan ada suara yang berkata, jangan berlebihan, jangan bicara soal kesucian, itu hanya Tuhan yang suci. Jangan bicara soal kesempurnaan, sebab sempurna itu hanya nanti di surga. Ini yang membuat seseorang gagal fokus atau salah fokus. Kita adalah makhluk yang memiliki kemungkinan untuk memiliki sifat-sifat karakter Allah. Namun ingat, kepada siapa kita memberikan fokus hidup, maka kita akan menjadi seperti yang kita perhatikan atau fokuskan. Sebab fokus hidup kita akan mewarnai diri kita. Maka kita harus fokus kepada Tuhan, karena kita mau menjadi seperti Tuhan, di mana kita mengenakan karakter Tuhan. Kalau seseorang fokus ke dunia, dia pasti menjadi rekan sekerja dunia. Iblis memberi kebebasan. Lakukan apa yang kamu sukai, puaskan dirimu. Tapi dengan cara itu, kau menjual jiwamu padaku. Begitulah kuasa gelap yang jahat. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, tidak suka-suka kita sendiri, suka-sukanya Tuhan. Memang sakit. Kita harus menyangkal diri, tapi kita menjadi milik Tuhan. Kita menjual nyawa kita kepada Tuhan. Ingat, orang yang fokus ke dunia, dia menjual nyawa ke dunia. Tidak kelihatan setannya, tapi di balik itu ada kuasa gelap yang menyeret orang ke dalam api kekal. Sebagian besar manusia hari ini atau hampir semua manusia sekarang sedang digiring ke dalam kegelapan abadi dengan fokus dunia. Ketika kita menjadi milik Tuhan, kita menjual nyawa kita kepada Tuhan. Sebaliknya, orang yang fokus ke dunia, dia menjual nyawa ke dunia. Sampai di sini renungan malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.